Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, pada video kali ini, gue akan membahas tentang light novel seri Gensouki. Dimana light novel ini sudah lama banget di request oleh kalian, dan gue baru dapat kesempatan untuk membahas light novel ini. Yang akan gue bahas dalam video kali ini adalah ringkasan dari volume 4-nya, dimana ada beberapa cerita yang tidak divisualisasikan dalam animenya ataupun mungkin belum divisualisasikan ya. Oke deh, mari kita mulai langsung aja pembahasan tentang Kirito versi 2.0 ini yang akan mengumpulkan haremnya. Cerita dalam volume 4 ini hampir sama seperti episode 10 dalam animenya. Tapi di sini, setelah 2 minggu Ryo keluar dari hutan spirit, Ryo pun singgah di kota perdagangan yaitu Amande. Ini adalah kota yang bisa kita lihat saat episode 4 dalam animenya. Di sini, Ryo pun sedikit bernostalgia, karena memang ia pernah singgah di kota ini selama 1 hari saat dulu. Tapi, banyak kejadian yang menurutnya cukup berkesan. Setelah beberapa lama berkeliling, tiba-tiba saja 6 buah pilar cahaya pun muncul dan terlihat jelas dari kota Amande. Di sini, Ryo pun tahu 6 buah pilar cahaya itu merupakan fenomena sihir seni roh, yang memang 6 pilar itu menyebabkan gelombang Oud dan mana yang sangat luar biasa. Lalu, Ryo pun langsung dikejutkan dengan suara seorang gadis yang terdengar di kepalanya. Di sini, suara gadis itu pun menyebut Ryo sebagai Haruto, dan suara gadis itu juga meminta Haruto untuk mempertajam indranya dan pergi ke Tenggara, karena akan ada yang menunggunya di sana. Ryo pun merasakan indranya menajam secara dramatis. Lalu, ia pun merasakan sebuah sensasi yang terjadi dalam dirinya. Ryo tahu sensasi ini, dia pernah mengalaminya sebelumnya. Dia merasakannya ketika dia mendapatkan kembali ingatannya sebagai Amakawa Haruto. Ryo telah bertemu dengan Flora sebagai anak yatim piatu yang kotor di kubu kumuh. Ketika dia tiba-tiba saja diserang oleh orang tak dikenal. Dia telah mendengar suara misteri seorang gadis saat itu juga. Itu mempertajam inderanya dan membantunya mengatasi krisis yang sedang dihadapi. Kau ingin aku pergi ke Tenggara? Ryo pun bertanya dengan ragu-ragu, tetapi tidak ada jawaban. Pilar cahaya itu juga telah menghilang di beberapa titik. Dia tidak tahu apakah suara yang ia dengar itu nyata atau tidak. Dan mungkin saja Ryo sudah salah dengar. Namun, Ryo memiliki satu kemungkinan penjelasan di benaknya. Apakah itu suara roh dalam diriku? Pikir Ryo. Mungkin. Debaran di dadanya tepat sebelum mendengar suara itu disebabkan oleh gadis roh yang berada dalam dirinya. Suara itu menyuruhnya pergi ke Tenggara karena ada seseorang yang menunggunya di sana. Mungkinkah seorang pemilik suara itu? Jika demikian, itu tidak mungkin menjadi semangat dalam diri Ryo. Aku tidak tahu. Ryo menggelengkan kepalanya dengan gelisah. Hanya memikirkannya saja, tidak memberinya jawaban. Tapi kenyataannya adalah petunjuk datang dari seorang gadis yang telah menyelamatkannya sekali sebelumnya. Lalu Ryo pun memutuskan untuk memeriksa apa yang terjadi di Tenggara. Namun, setelah 1 jam terbang menuju arah itu, Ryo pun masih belum menemukan apapun yang janggal. Di sini, Ryo pun berpikir bahwa sebaiknya ia kembali saja. Tapi ia pun dikejutkan dengan sebuah bekas sihir ruang waktu yang ada di padang rumput di depannya. Lalu Ryo pun turun untuk memeriksanya. Di sini, Ryo pun melihat ada 3 set jejak kaki yang mengarah ke kerajaan Sentostella, yang tepatnya berada di wilayah paling tenggara kerajaan Stral. Di sini, Ryo pun memutuskan untuk mengikuti arah jejak kaki tersebut. Panel cerita pun berpindah ke cerita selingan. Jadi, sekitar 1 jam sebelum kedatangan Ryo ke padang rumput tadi, terdapat 3 orang Jepang yang tiba-tiba saja terteleport ke tempat itu. Ketiga orang itu adalah Ayase Miharu yang merupakan siswa SMA, Sendo Aki yang merupakan siswa SMP, dan Sendo Masato yang merupakan anak SD. Mereka pun sangat kebingungan karena berpindah tempat secara mendadak. Karena berada di situasi dan tempat yang tidak mereka kenali, di sini Masato dan Aki pun sempat bertengkar.
Untungnya, Miharu yang merupakan anak paling tua di antara mereka berhasil mencairkan suasana. Ingatan terakhir yang mereka ingat adalah pandangan mereka yang kacau saat pulang sekolah bersama. Tanpa tempat berteduh dan suplai yang terbatas, ini hanya sekotak biskuit dan sebotol teh, akhirnya mereka pun memutuskan untuk berjalan tanpa arah dan dipimpin oleh Miharu. Setelah 20 menit berjalan, akhirnya mereka pun menemukan beberapa orang dan mereka pun memanggilnya. Tak beberapa lama, ada 3 orang berkuda mendatangi mereka. Di sini ketiga orang berkuda itu pun berteriak dalam bahasa asing yang tidak dikenali oleh Miharu. Tapi yang jelas ketiga orang itu bukanlah orang Jepang, karena memang mereka juga membawa pedang. Setelah ketiga orang itu melihat tubuh Miharu, mereka pun langsung mengikat Miharu, Aki, dan Masato. Miharu pun sangat ketakutan karena perlakuan itu. Namun, ia harus tetap terlihat tenang karena ia harus menjaga Aki dan Masato. Mereka bertiga pun langsung dibawa ke konvoi kereta kuda, dan di sini mereka pun mulai menyadari bahwa tempat ini bukanlah dunia yang mereka tinggali ataupun Jepang. Karena penampilan Miharu yang menawan, seorang pria dari konvoi itu pun menatap Miharu dengan tatapan yang bejat. Lalu Miharu pun dipindahkan ke kereta kuda yang berbeda dari Aki dan Masato. Tak lama setelah konvoi itu berjalan, tiba-tiba saja Aki pun mendengar keributan yang berasal dari luar. Saat itu, ia juga melihat seorang pria berambut silver dengan bermantel hitam sedang berardu argumen dengan para pria yang menculiknya. Melihat hal itu, harapan pun mulai muncul di benak Aki, dan tanpa membuang waktu, Aki pun langsung berteriak minta tolong. Panel cerita pun berpindah ke sudut pandang Ryo lagi. Setelah beberapa saat, Ryo terbang mengikuti jejak yang ia lihat. Ia pun menemukan sebuah konvoi yang baru saja berjalan. Melihat banyak orang yang terkurung di sana, Ryo pun memastikan bahwa konvoi itu milik pedagang budak. Di sini, Ryo pun langsung mendekati konvoi tersebut. Setelah itu, Ryo pun langsung didatangi oleh kapten penjaga dari konvoi itu. Di sini, Ryo pun memperkenalkan dirinya sebagai Hans, yang mengatakan bahwa ia sedang mencari ketiga orang kenalannya. Namun di sini penjaga itu pun bilang kalau mereka tidak tahu apa-apa tentang ketiga orang itu. Setelah beberapa perdebatan, Ryo pun meminta untuk melihat semua isi kereta untuk memastikannya. Ketika sedang melihat isi kereta, tiba-tiba saja Ryo pun mendengar sebuah teriakan minta tolong dalam bahasa Jepang. Dan pandangan Ryo pun langsung tertuju kepada Aki. Di sini, orang yang tadi menatap Miharu dengan tatapan bejat ternyata adalah pemilik dari konvoi itu. Dan ia memerintahkan semua penjaganya untuk membunuh Ryo. Melihat hal itu, mau tidak mau, Ryo pun harus bertarung dengan mereka. Walaupun ia harus melawan satu peleton pasukan penjaga dan dihujani oleh banyak sihir penyerang, Ryo pun mampu dengan gesit mengalahkan mereka dan menusuk kapten dari penjaga itu. Sebenarnya, Ryo itu baru pertama kali membunuh seseorang, jadi ia pun merasa bersalah karena memang ia masih memiliki kepribadian dan ingatan dari Amakawa Haruto, yang memang hanyalah seorang mahasiswa biasa. Seandainya ia tidak memiliki kepribadian dan ingatan Amakawa Haruto, mungkin saja ia tidak akan merasa bersalah karena membunuh seseorang. Melihat hampir semua penjaganya mati dan kabur, di sini sang pedagang budak itu pun ketakutan. Lalu Ryo pun memerintahkan pedagang budak itu untuk melepaskan Miharu, Aki, dan Masato. Pada akhirnya, mereka bertiga pun dilepaskan. Di sini, Miharu sendiri diletakkan di kereta yang berbeda karena ia dinilai sebagai budak yang bagus dan berharga mahal. Dan saat Ryo akan mengeluarkan Miharu, tiba-tiba saja matanya berair dan ekspresinya menjadi kacau, sampai-sampai dirinya hampir menangis. Di sisi lain, Miharu pun merasakan hal yang sama dengan Ryo. Walaupun ini adalah pertemuan pertama mereka, namun Miharu merasakan rasa nostalgia saat melihat Ryo. Pada akhirnya, Ryo pun mendatangi Miharu sambil berkata, "Aku datang untuk menyelamatkanmu." Di sini, Ryo pun berpikir keras kenapa Miharu ada di tempat ini. Walaupun Ryo sangat ingin bertemu dengan Miharu,
Tapi ia pun sadar bahwa saat ini dirinya bukanlah Amakawa Haruto yang mencintai Miharu. Setelah dibebaskan, Miharu pun bertanya tentang bagaimana dengan nasib para gadis lainnya. Mendengar hal itu, Ryo pun berkata bahwa mereka telah terikat dengan hukum budak, dan hal itu sama seperti hukum kepemilikan benda. Jadi jika Ryo membiarkan mereka kabur, maka Ryo akan menjadi seorang kriminal karena dianggap sebagai pencuri. Setelah itu, Ryo pun meminta semua barang milik Miharu, Aki, dan Masato untuk dikembalikan. Di sini, sang pedagang budak pun menurutinya dan memberikannya juga uang kompensasi kepada mereka sebagai wujud permintaan maaf. Setelah itu, Ryo pun membawa mereka untuk menjauhi konvoi itu. Tapi selama perjalanan, tidak ada satupun dari mereka yang berinisiatif untuk memulai pembicaraan. Namun pada akhirnya, Miharu pun mengucapkan terima kasih dan memperkenalkan dirinya kepada Ryo. Di sini Ryo pun membalas Miharu dengan memperkenalkan dirinya sebagai Haruto, karena memang nama Ryo sudah menjadi kriminal di Belthrop. Jadi di sini Ryo pun memilih nama Haruto untuk diperkenalkan kepada mereka. Ketika mendengar hal itu, Miharu pun menjadi tertegun. Haruto? Aki juga menunjukkan ekspresi yang bertentangan dan nada suaranya hampir terdengar pahit. Aki-chan, kata Miharu. Aki pun menatapnya dengan heran. Tapi Miharu hanya menggelengkan kepalanya dalam diam. Aki? Mata Ryo pun melebar setelah mendengar nama Aki. Nama itu sama dengan adik perempuan Amakawa Haruto yang diambil ibunya ketika orang tua mereka bercerai. Di sini Ryo itu memeriksa wajah Aki, karena memang Ryo itu melihat wajah adiknya saat baru berusia 4 tahun. Jadi dia tuh belum terlalu ingat lah dengan wajah Aki tuh. Tapi informasi yang paling mendukung Ryo bahwa Aki itu adalah mantan adiknya, ya karena perkataan dari Miharu yang menyebut Aki sebagai Aki-chan. Karena itulah panggilannya saat dulu. Yaps, di sini ternyata Sendo Aki itu adalah adik perempuan dari Amakawa Haruto sebelum orang tua mereka bercerai. Di sini, Masato juga memperkenalkan dirinya sebagai adik dari Aki. Lalu Ryo pun sedikit memperhatikan Masato karena memang ia belum mengetahui tentang keluarga Aki yang baru. Mereka pun melanjutkan perjalanan, dan karena hari sudah mulai gelap, Ryo pun mengeluarkan rumah batu yang dibuatkan oleh Dominic saat di desa Spirit. Dan hal itu langsung membuat Miharu, Aki, dan Masato terkejut. Panel cerita pun berpindah saat mereka sudah memasuki rumah batu yang dikeluarkan oleh Ryo. Di sini, Ryo pun bertanya kenapa mereka bertiga bisa berada di tempat itu. Namun di sini Miharu pun hanya bisa menjawab mereka tidak tahu alasannya. Tapi Miharu pun menjelaskan bahwa ingatan terakhir mereka adalah saat mereka pulang bersama dengan kedua kerabatnya yang bernama Takahisa dan Satsuki. Namun, Takahisa dan Satsuki tidak berada bersama mereka saat mereka terlempar ke dunia ini. Oh iya, saat itu mereka semua berkomunikasi dengan bahasa Jepang. Jadi hal itu pun memunculkan pertanyaan di benak Aki. Kenapa Ryo bisa menggunakan bahasa Jepang? Mendengar pertanyaan itu, Ryo pun menjawab bahwa di kehidupan sebelumnya, ia merupakan mahasiswa di Jepang. Tapi di sini, Ryo tidak menjelaskan secara rinci tentang dirinya. Karena banyak sekali hal yang harus dijelaskan, Ryo pun memulainya dengan mengenai keberadaan sihir dalam dunia ini. Menurut hipotesis yang Ryo miliki, kemungkinan besar Miharu, Aki, dan Masato itu dipindahkan dengan sihir ruang waktu. Namun ketika Ryo ditanya mengenai apakah mereka bertiga bisa pulang ke Jepang, Ryo pun menjawab bahwa hal itu hampir mustahil. Dan setelah berpikir lagi, Ryo pun berkata bahwa kemungkinan besar ada 2 sihir ruang waktu yang melemparkan mereka kemari. Jadi bisa saja Takahisa dan Satsuki itu juga berada di dunia ini, tapi mereka terlempar di tempat dan waktu yang berbeda. Di sini Ryo pun akan membantu Miharu, Aki, dan Masato untuk bertahan hidup di dunia ini, tapi dengan satu syarat bahwa mereka tidak boleh memberitahu siapapun bahwa Ryo itu memiliki ingatan dari kehidupan sebelumnya. Singkat cerita, Ryo dan Miharu pun sedang memasak untuk makan malam. Dan ketika melihat Miharu yang memakai celemek, Ryo pun mulai salah tingkah. Begitu juga dengan Miharu. Di sisi lain, Aki yang sedang mandi pun terus memikirkan tentang nama Haruto. Di satu sisi,
Aki itu sangat membenci dengan kakaknya yang bernama Haruto itu ketika di Jepang. Tapi di sini, ia juga sangat berterima kasih dengan seorang pria yang bernama Haruto yang membantunya untuk hidup dalam dunia ini. Alasan Aki sangat membenci Haruto adalah karena Aki berpikir semua kesedihan yang ia alami bersama ibunya adalah salah dari Haruto. Ketika kecil, Haruto dan Miharu itu pernah berjanji untuk tidak meninggalkan Aki. Tapi suatu hari, ayahnya dan Haruto pun meninggalkan Aki bersama ibunya. Ya, pada saat itu, Aki kecil belum tahu tentang arti dari perceraian kedua orang tua mereka. Tapi kesedihannya itu masih tersisa dan berubah menjadi rasa benci sampai saat ini. Setelah itu, Aki pun mulai memikirkan tentang Haruto di dunia ini. Menurutnya, Haruto dalam dunia ini terlihat sangat baik untuk bisa disebut sebagai seorang manusia. Tapi Aki merasa sangat dejavu ketika melihat Haruto dan Miharu yang begitu dekat dan memasak bersama. Panel cerita pun berpindah saat malam hari setelah Aki dan Masato tidur. Di sini, Ryo pun pergi untuk bersantai karena memang kejadian yang baru saja ia alami sangatlah membuatnya cukup kaget. Karena pada akhirnya, ia pun bisa bertemu lagi dengan wanita yang sangat ia cintai dan bertemu dengan mantan adiknya. Bahkan di sini, Ryo pun menjadi galau apakah ia harus memberitahu bahwa sebenarnya dia itu adalah Amakawa Haruto atau tidak. Karena memang, keberadaan Haruto di bumi sendiri itu sudah tidak ada. Pada saat itu, Miharu yang baru saja selesai mandi pun langsung menemui Ryo dan bertanya apakah dia bau keringat. Mendengar hal itu, Ryo pun menjawab bahwa Miharu itu tidak bau keringat, tapi Miharu itu sangat wangi, bahkan ia bisa menghirup bau Miharu sampai sekarang. Setelah sadar perkataannya itu sangat nyeleneh, Ryo pun langsung meminta maaf kepada Miharu, dan Miharu pun menjadi salah tingkah. Keesokan paginya, Ryo pun mengajak Miharu untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari untuk mereka bertiga, tapi awalnya Miharu itu menolak karena dirinya tidak memiliki uang. Namun Ryo pun berkata bahwa ia akan memberikan mereka uang kompensasi yang diberikan oleh pedagang budak untuk berbelanja kebutuhan mereka. Dan cerita di part 1 ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan tentang part 1 dari volume 4 seri Gensoki-nya. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.